tulisan hadis untuk tabarruk, mencari kebarokahan dari apa? Dari hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada hadis yang mengatakan setiap pekerjaan yang tidak kita awali dengan bismillah maka barokahnya terputus. Berarti apa? Anjurannya setiap aktivitas apapun yang ingin kita kerjakan supaya pekerjaannya itu diridhoi dan dibarokai oleh Allah, paling tidak membaca apa? Bismillah. Nek wong desa ya semelah gitu aja ya. Semelah. Jangan langsung itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah apa? Bismillah. Dengan atas nama Allah itu. Masyaallah. Yang selanjutnya adalah menuntut ilmu itu wajib. Kewajiban menuntut ilmu itu adalah yang sifatnya fardu ain atau yang dinamakan ad-din bid-darurah. Yaitu wajib bagi seseorang untuk mengetahui ilmunya, terutama ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Jadi tidak ada batasan pengetahuan tentang itu, wajib orang itu mengetahui bahwa dia harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia untuk belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ilmu akidah, Masya Allah ya, ada Muhammad bin Abdul Wahhab. Mungkin orang kalau mendengarkan Wahhab itu langsung nyebutkannya langsung Wahabi, bukan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah seorang mujaddid dari Hijaz. Masya Allah, tulisannya luar biasa. Yang kedua adalah bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seseorang itu bisa melaksanakan ibadah kecuali harus dengan ilmunya. Supaya apa? Sesuai dengan contohnya Rasulullah Muhammad SAW. Hebatnya Islam itu apa? Ilmunya itu bersanad. Bersanad maksudnya dia pernah belajar sampai guru ini pernah belajar sampai Rasulullah Muhammad SAW dalam semua ilmu, terutama ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Kalaupun ada perbedaan sedikit, itu hanya sekedar masalah ijtihad dari para alim ulama. Yang ketiga adalah berkaitan tentang ilmu-ilmu yang sifatnya adalah apa yang sedang kita kerjakan. Inilah yang dimaksud dengan apa namanya? Ilmu fardu ain atau disebut ad-din al-ma'lum bid-darurah, wajib untuk mengetahuinya. I'lam, ketahuilah bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulla ilmin. Ketahuilah bahwa ternyata ilmu itu tidak diwajibkan untuk dipelajari semuanya. Jadi tidak wajib kita itu mencari seluruh ilmu. Karena apa? Usia kita terbatas. Badan kita yang kadang sakit, kadang sehat. Keadaan kita ekonomi juga terbatas. Kemampuan kita terbatas. Nah, tidak diwajibkan untuk kita ini menuntut seluruh ilmu. Masya Allah, jazakallahu khairan. Berarti di sini yang dikatakan adalah wa innama. Jadi innama itu dalam bahasa pembatasan. Yuftaradu alaihi talabu ilmul hal. Yang diwajibkan adalah bagi seorang yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang taklif, terbebani atas dirinya syariat, itu namanya mukallaf. Mukallaf at-taklif, mukallaf itu dibebankan oleh dua jenis makhluk, namanya sakolain, yaitu siapa? Jin dan
dan manusia. Nah ternyata dalam Al-Quran disebutkan neraka itu isinya 3, batu, jin, dan manusia. Jadi bahan bakarnya neraka itu apa? Batu, jin, dan manusia. Berarti apa? Jin pun sama syariatnya itu dengan kita, Pak. Cuman bedanya apa? Alamnya yang beda. Jin bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat jin. Kalau ada orang ngaku nyawang jin, berarti dia kejinan. Wah, ngguri nih Ustaz Anjri kita enak singoi misalnya. Misalnya gitu. Berarti orang yang melihat seperti itu jin. Ya. Karena sifatnya itu apa? Tidak diketahui. Jin itu dari kata-kata tertutupi. Kayak janin sesuatu yang tertutupi. Jannah itu juga sifatnya tertutupi. Karena saking rimbunnya pepohonan yang ada di surga itu. Berarti sebetulnya kewajiban menuntut ilmu bagi orang muslim laki-laki dan perempuan itu juga berlaku bagi jin. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk 2 makhluk, yaitu jin dan manusia. Cuman bedanya jin tidak kelihatan, terus usianya lebih panjang, jumlahnya lebih banyak. Inilah hikmah kenapa tidak ditampakkan kepada kita. Dan dari sisi bentuk itu ya medeni bahasanya begitu ya. Nah, inilah hikmahnya mata kita itu dibatasi oleh Allah dari penglihatan. Kok saya ono wong ngaku-ngaku nyawang jin, berarti dia sendiri yang kena jin itu tadi. Jadi wa inna ma yuftaradu alaihi, dan hanya saja yang diwajibkan atas manusia baik laki-laki maupun perempuan yang Islam, yang muslim adalah tolabu ilmil hal, yaitu mencari ilmu hal. Yang dimaksud dengan ilmu hal itu apa? Yaitu ilmu yang berkaitan tentang keimanan dan juga kekafiran. Jadi kita itu harus mengetahui keimanan, bahwa batasan-batasan keimanan. Dan kita juga harus mengetahui batasan-batasan kekafiran. Agar supaya apa? Orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah ini tidak kembali dalam keadaan kafir atau keluar daripada Islam. Dan sebab-sebab kekafiran ini banyak. Di antaranya ada seseorang itu sudah dikatakan kufur manakala sengaja ataupun tidak sengaja dia mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ngecek Kanjeng Nabi Ratawadus misalnya. Dulu pernah ada Nabi dan waliyadzubillah. Berarti dia mengolok-olok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyadzubillah. Keadaan mereka baik itu canda maupun serius, sadar maupun tidak sadar, dia sudah keluar dari Islam. Itu batas-batasan. Atau guyone ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an itu enggak layak untuk diinternet dan sebagainya. Kata-kata seperti itu bisa mengeluarkan keimanan kepada kekafiran. Nah, inilah pentingnya kita menuntut ilmu hal itu tadi. Dan yang selanjutnya adalah ilmu tentang masalah rukun Islam. Berarti apa? Ilmu hal adalah ilmu tentang keimanan, rukun iman itu tadi. Yang kedua adalah rukun tentang Islam. Salat, zakat, puasa. Berarti apa? Itu wajib untuk diketahui supaya ibadah kita ini tetap terselamatkan, tidak tercampuri dengan sesuatu yang sifatnya bid'ah itu tadi. Dan amal yang paling utama
Di antaranya adalah hifdzul hal, yaitu menjaga amal agar tidak tersia-siakan ataupun rusak. Ketika kita sudah beriman pada Allah, maka keimanan kita itu bagaimana bisa naik, bagaimana tidak rusak. Karena apa? Pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bisa naik dan bisa turun. Al imanu yajidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan turun. Naik dengan taat kepada Allah, turun dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib diketahuinya. Supaya tidak rusak. Atau amalan itu tersia-siakan. Contohnya misalnya ada itu orang sholat, tapi sholatnya nggak diterima oleh Allah. Karena tidak tahu, yang penting sholat itu saja. Buru-buru cepat dan lain sebagainya. Dia harus tahu secara ilmu, secara teori, agar supaya bisa dipraktekkan, supaya sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya inilah pentingnya ilmu itu. Dan inilah yang disebut sebagai apa? Ilmu itu fardu ain. Dan tidak seluruh ilmu untuk dicari. Dan juga ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Contohnya misalnya Pak Giarno ini menyiarkan pengajian alhamdulillah malam Kamis ini. Ini namanya fardu kifayah. Kalau di situ ada maslahat, atau mungkin keahlian sebagai seorang dokter. Karena kalau di sebuah daerah yang sifatnya luas, di situ ada orang yang belum menegakkan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, maka seluruhnya berdosa. Harus ada salah satu. Kalau sudah ada, maka kewajiban itu sudah gugur atas yang lainnya. Jadi ilmu itu ada yang sifatnya fardu ain dan juga ada yang sifatnya fardu kifayah. Itu lebih kepada profesionalisme. Yang selanjutnya wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ma yaqaulahu fi halihi. Setiap muslim wajib menuntut ilmu tentang apa yang ia alami dalam segala kondisi. Jadi kondisi yang sering kita alami diantaranya adalah terkait masalah ibadah yang bernama sholat itu tadi. Sehingga dia harus belajar ilmu fikih tentang apa yang dapat merusak sholat, apa yang dapat memperbaiki sholat. Dan wasilah untuk melaksanakan sholat adalah wudhu. Berarti belajar ilmu wudhu itu juga wajib. Wudhu itu juga termasuk toharoh, berarti belajar toharoh itu juga wajib. Ini sifatnya wajib ain, fardu ain, tidak bisa diwakili. Dan wajib bagi kita harus mengetahui kalau sholat duhur itu 4 rakaat. Fi ayyi halin kana, dalam kondisi apapun. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan sholat dalam keadaan sehat, dia juga harus ngerti bagaimana caranya mengerjakan sholat dalam keadaan sakit. Tidak ada udur di situ. Wah, aku sakit, gak sholat, tidak bisa. Tetap dia harus melaksanakan sholat. Karena apa? Keadaan ibadah yang paling urgen selama hidup kita diantaranya adalah sholat. Rasulullah ketika ditanya ayu amalil afdal, kata Rasulullah, au kama qala, as-sholatu ala waktiha. Apa amal yang paling utama? Yaitu sholat di awal waktunya. Berarti awal waktunya kita tahu kapan masuk waktu sholat. Nah, dalam keadaan apapun, baik sehat ataupun sakit. Misalnya kita ini sedang sakit, tidak bisa ubah, gak bisa ubah apa-apa. Waktunya waktu sholat, apakah ada udur dia nggak mengerjakan sholat? Tidak bisa. Dia tetap harus mengerjakan sholat. Lalu dia caranya, berarti dia harus mengilmui bagaimana cara sholat ketika dalam keadaan
sakit. Ataupun mungkin dalam keadaan bepergian. Pas sholat subuh di dalam bis misalnya. Yang kalau bis itu sampai di tempat tersebut jam 7. Yang mengharuskan dia harus sholat di masjid. Tidak ada udur, sholatnya nanti kalau sudah sampai tidak. Karena nanti waktunya sudah keluar dari sholat subuh itu tadi. Berarti apa? Dia harus mengetahui. Nah wudhunya piye? Harus mengetahui tata cara bersuci. Baik itu tayamum maupun berwudu. Inilah apa namanya, agar usia kita ini belajar ilmu yang memang prioritas adalah ilmu yang sifatnya tadi fardhu ain yang terikat dengan ibadah kita. Jangan sampai ilmu kita yang lain-lain luas, tetapi untuk urusan-urusan yang sifatnya fardhu ain ini terbengkalai. Karena apa? Wal akhiratu khairun laka minal ula. Urusan-urusan akhirat itu harus diprioritaskan daripada urusan dunia, terutama tadi masalah ibadah. Kalau misalnya di bis, ya sudah kita tayamum, ya tayamum. Terus bisnya madhep ngetan pas neng Surabaya gitu. Kita sholat ngadep berdiri bisa jongklang gitu. Kalau orang nggak tahu ilmunya, mesti ketok ben ketok soleh ini malah ngadeg tengah bis. Itu bisnya ngerem dadak mencolot ya nanti. Cukup dia sholat dalam keadaan apa? Duduk walaupun hadap ke timur. Nah inilah ilmu tentang masalah sesuatu yang memang perlu kita ketahui. Setelah itu fa innahu la budda lahu minas sholati fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi bi qadri ma yu'addi bihi fardhus sholat. Karena setiap muslim wajib mengerjakan sholat. Oleh karenanya ia diwajibkan mengetahui apa yang ia kerjakan dalam sholat. Jadi kita harus tahu syaratnya, rukunnya. Sekarang pertanyaannya, Al-Fatihah itu sunnah sholat apa rukun sholat? Al-Fatihah tenanan ya, rukun ya, betul rukun. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang ketinggalan bacaan Al-Fatihah maka dia sudah ketinggalan rakaat. Kalau kita bicara mazhab ya. Tapi juga ada pendapat yang lain, man adrokar ruku faqad adrokas sholat. Batasan terakhirnya adalah ketika apa? Ruku. Yang penting diilmui, biar nggak eyel-eyelan lah. Wah, Al-Fatihahnya serampung nggak nambah. Jadi ini wong sing pikir berarti kowe ngelirik tadi pas aku sholat begitu. Eyel-eyelan. Kalau kita masing-masing berilmu ada hujah, sudah santai selesai permasalahan. Orang ayal-ayalan tentang masalah khilafiyah itu faktornya apa? Tidak berilmu. Ayal-ayalan luar biasa. Kalau mazhab Syafi'i, makmum itu tetap membaca Al-Fatihah walaupun imam membaca secara jahri. Kalau mazhab Hambali enggak, kalau Hambali bacaan imam, bacaan makmum. Berarti tinggal dengarkan. Itu kalau masing-masing diilmui, terus komitmen dengan ilmunya, diyakini, itu enak gitu loh. Nah kalau ke Mekah gitu misalnya, orang sholat kan macam-macam, ono sing takbir itu satu telinga, anak sing satu pundak, anak sing sewantai gitu ya. Ada yang main takbir masih domane, Allah masih domane. Ada nggak kayak gitu? Itu jangan terlalu diejek gitu loh. Coba blek loh gue ini gua gap. Udah biarin aja. Yang penting masing-masing beramal dengan ilmunya itu tadi. Inilah yang ternyata solusi ayal-ayalan di tengah-tengah umat adalah ilmu. Kita tetap kembalinya kepada ilmu itu tadi. Wa kadzalika fis shaum waz zakat in kana lahum.
Begitu juga seseorang ketika mau masuk bulan Ramadan, terutama yang sudah balik gitu, yang sudah mukallaf, dia wajib mengetahui ilmu tentang puasa. Begitu juga orang yang kaya harus mengetahui ilmu tentang kekayaannya itu. Jadi duit gawe apa? Harus mengetahui, Pak. Jangan sampai orang yang kaya punya duit yang banyak, dia tidak mengetahui ilmunya dari harta yang sudah dititipkan oleh Allah atas dirinya itu tadi. Contohnya misalnya awake dhewe iki nyekel duit 500 juta. 500 juta. Qadarullah belum kaji, Pak. Qadarullah belum haji. Misalnya seperti itu. Terus di benak dia itu kepikiran, jane duit 500 juta gawe apa ya enak ya. Jane nek modal resto atau gitu sawah dan lain sebagainya. Kalau kita tahu ilmunya kewajiban haji itu lebih wajib daripada apa namanya membuat resto. Itu kalau tahu ilmu tentang kekayaan yang dia miliki. Karena kalau nggak tahu, Pak, bingung, Pak. Yang duit 500 juta itu bingung. Nek disimpan kok wedi dicolong toyol. Nek di bangke kok wedi pas ono terjadi resesi. Nah, itu tadi. Ada prioritas, skala prioritas, kembali lagi kepada ilmunya itu tadi. Begitu juga tentang masalah zakat. Jangan-jangan seseorang yang memegang uang yang dia itu sudah mencapai nisab untuk zakat, belas gak tahu mengeluarkan zakat mal selama setahun. Ini juga apa namanya problematika. Nah, kenapa kok ini perlu diketahui? Karena agar supaya hidup kita yang terbatas dari sisi usia ini itu dibarokai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hampir rata-rata seseorang keturunan yang dia itu tidak akur perkara warisan yang tidak dianggap tidak adil, itu biasanya seorang bapak itu tidak mengetahui ilmu tentang harta yang banyak yang dulu ketika dimilikinya. Akibatnya apa? Allah memberikan musibah kepada ayal-ayalannya, anak cucunya. Jadi introspeksi kesulitan, tidak akur dulur dengan dulur yang lain, itu efek daripada apa? Sebuah dosa yang pernah dikerjakan. Kembalinya kepada apa? Istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah begitu juga tentang masalah jual beli. Kalau dia seorang pedagang, betul, jual beli itu kudu ngerti ilmunya, Pak. Misalnya jualan, pikirannya yang penting laris, tapi di sini ada syarat-syaratnya. Jual beli itu syarat, ada yang pembeli, ada penjual, ada barang, ada akad. Dan seseorang kalau menjual barang ada cacatnya, disampaikan cacatnya. Jangan ditutup-tutupi ben sing penting payu. Dodolan jeruk misalnya. Sing dicontoni sing legi-legi pas pembeli toko 5 kilo isine kisut kabeh. Keadaan seperti ini karena seorang pedagang kadang punya kemampuan kelihaian untuk memasukkan buah itu tanpa sepengetahuan pembeli. Sing ditutup tuh mantep-mantep tiba-tiba toko 5 kilo masukin, ketika sampai di rumah pembeli membuka nyesel. Kejadian seperti itu pernah ada apa buatan? Banyak sekali. Nah, Allah mengingatkan, wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celaka. Siapa yang celaka? Itu orang yang mengurangi timbangan. Berarti ini peringatan penting bagi seseorang yang profesinya itu apa? Pedagang ataupun jual beli. Betul-betul kejujuran itu akan membawa barokah. Begitu juga
Ketika seseorang jual di swalayan, toko-toko lah, ya, toko-toko. Maka ada sesuatu yang bisa merusak jual beli, bahkan mengurangi barokahnya. Contohnya, ketika kita beli pada sebuah tempat, regone 500. Berarti seharusnya dikembalikan kepada pembeli berapa? 500. Tapi prakteknya kadang langsung dikembalikan bentuknya apa? Permen. Ini betul-betul merusak akad jual beli, Pak. Karena apa? Pembeli itu walaupun kita cilik, nggak mungkin apa pembeli komplain, 500 gampang. Tetapi itu merusak kebarokahan daripada jual beli. Karena memang di komputer itu kadang memang sudah disetting bicaranya pokoknya NTI nanti ada 500-nya, endingnya seperti itu. Hampir rata-rata. Supaya apa? Dia bisa menjual permen gitu loh. Jadi 500 itu tidak kembalikan dan bentuk itu 500. Itu pernah terjadi di Jawa Dewi Pai. Saya pernah beli di situ. Tiba-tiba sering itu dikurangi atau langsung dikembalikan apa? Permen raketan kurang 1000 permen tak kandhani, Mbak. Aku njaluk duit 1000, ana apa ora? Aku ora butuh permen. Lah jarene bose ngoten Pak. Aja manut bose. Akhirnya ngaku juga kan lagi kan seperti itu. Merusak. Jadi kalau itu pedagangnya muslim, apa yang mempunyai warung muslim itu pengaruh dengan apa namanya barokah. Tapi kalau pedagangnya itu tidak beragama Islam tidak pengaruh. Karena keimanan seseorang itu terikat dengan barokah, terikat dengan akad jual beli terutama. Oh nek ngono konsekuensinya berat, Pak. Tapi kalau tidak ingin terkena itu tadi keluar dari Islam, itu ya kena. Ya, karena sudah di luar batasan keislaman. Terikat. Makanya kita itu bedakan jangan ikut-ikutan orang-orang yang tidak Islam ketika mencurangi seperti itu. Walaupun 500, walaupun 1000. Kalau memang itu dikembalikan 500. Kecuali orang itu, wis gak apa-apa. Ganti aja dengan apa? Permen, akadnya beda lagi. Tapi kalau 500 ataupun 1000 kita ganti permen, merusak jual beli, merusak barokah. Makanya rata-rata bisnis seperti itu ketoke tokone magrong-magrong, utangi melilit. Betul ini, modal tok ini. Saya itu pernah lihat di beberapa toko Tawangmangu sana. Ketoke tokone gede dan lain sebagainya. Itu barang itu bukan miliknya, tapi titipan orang lain. Ketika jatuh tempo mau diambil, ternyata apa? Duitnya juga keputar. Dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya ilmu, terutama masalah urusan jual beli. Jangan sampai jual beli kita sudah megang banyak, tetapi dirusak dengan akad yang tidak jelas seperti itu, mengembalikan dengan barang-barang yang memang tidak diinginkan oleh pembeli. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pedagang-pedagang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluknya, supaya apa? Harta yang kita miliki sifatnya adalah halalan thayyiban mubarakan fihi. Ikhwah fillah rahimanallah. Sebetulnya nasihat ini kita sampaikan bukan berarti kami berlebihan dan ini bentuk cinta kita untuk menyampaikan ilmu, bahwa semuanya itu harus dilandasi dengan ilmu itu tadi. Dan diantara ilmu wajib yang perlu kita pelajari adalah yang pertama adalah ilmu yang berkaitan tentang hal usuluddin. Yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih ibadah sehari. Dan yang ketiga adalah ilmu yang berkaitan yang sehari-hari itu kita mengerjakannya, seperti apa pekerjaan yang kita geluti setiap hari itu juga harus diilmui. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya
senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dari pekerjaan kita, baik itu bertani, beternak, berdagang dan lain-lain sebagainya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan derajat kita ditingkatkan oleh Allah dengan tingkatan yang setinggi-tingginya insyaallah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.